penyampaian Pak SBY perlu kita jadikan bahan pertimbangan dan kita terima dengan positif. Dan kita tentu juga berharap kepada Pak SBY untuk dengan lapang dada melihat kinerja pemerintah secara positif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Dan semoga kita dilindunginya dan diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ancaman memburuknya ekonomi secara global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang memang menakutkan bagi seluruh negara. Tentu tak terkecuali juga negara Indonesia. Sebab kita sudah punya pengalaman ketika datang resesi ekonomi pada tahun 97-98, negara kita keteteran. Resesi ekonomi berujung kepada resesi-resesi lainnya. Sehingga negara kita waktu itu menjadi negara yang mengalami krisis multidimensi. Akhirnya sampai kepada krisis kepercayaan. Karena itu, dalam upaya mempersiapkan diri bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi memburuknya ekonomi di tahun 2023 nanti, seperti telah diperingatkan oleh IMF dan Bank Dunia, World Bank, tidak ada salahnya kita dari sekarang benar-benar menghadapinya dengan serius. Mantan Presiden SBY memperingatkan tentang hal ini. Coba kita baca satu berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul SBY ingatkan soal keresahan masyarakat. Jokowi tak boleh kepedean. 2. Soeharto saja tumbang. Berita ini tertanggal 12 Oktober 2022 hari Rabu. Warta Ekonomi Jakarta. Aktivis Faisal Assegaf mengatakan pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono SBY mewakilkan kecemasan yang ada dalam hati rakyat. Tak hanya itu, dirinya mendorong semua pihak untuk mulai bersatu dalam memperbaiki praktek kekuasaan yang berjalan tak sebagaimana mestinya. Suara PSBY mewakili kecemasan rakyat. Saatnya bersatu. Praktek kekuasaan yang amburadul harus dihentikan. Ucapnya Selasa 11 Oktober 2022. Menurutnya, resesi ekonomi global akan diikuti gejolak sosial politik. Dan dia mengungkit soal reformasi 1998 yang melengsarkan mantan Presiden Soeharto karena tak mampu mengatasi gejolak yang ada. Ihwal itu, Pak Harto tumbang. Lucunya Jokowi sok perkasa, sibuk bermanuver 3 periode dan ambisi proyek IKN, ujar Ketua Progres 98 ini. Sebelumnya, SBY membeberkan 2 berita buruk saat ini tentang dunia. Pertama, resesi ekonomi global yang menurutnya bakal terjadi sesuai pernyataan IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Kedua, perang di Ukraina makin membahayakan bagi keamanan internasional. Resesi ekonomi global pasti makin memukul kehidupan semua bangsa.
yang saat ini sudah dalam keadaan susah, ucap SBY dalam keterangannya Selasa 11 Oktober 2022. Menurutnya, jika perang di Ukraina makin liar dan tidak terkendali, terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan. Kita tahu dampak buruk jika krisis ekonomi global terjadi disertai cost of living crisis. Dan perang besar terjadi di Eropa yang melibatkan Barat, Amerika Serikat dan sekutunya, melawan Rusia dan sekutunya. Tentunya kita tidak ingin mengalami lagi Great Depression sebelum Perang Dunia II dulu. Jelas SBY, akronim namanya. Lebih jauh dijelaskan, situasi dunia akan makin runyam jika geopolitik di Asia Timur yang sudah panas akhirnya menjadi konflik militer terbuka Tiongkok vs Taiwan dan pendukungnya termasuk Amerika Serikat. Ingat, Perang Dunia II dulu mandala besarnya ada di Eropa dan Asia. Haruskah kita biarkan terjadi lagi? Tutur mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Jika keadaan makin tidak terkendali, misalnya ada goncangan ekonomi dan keamanan global, sementara pandemi COVID-19 masih ada, penyelamatan bumi dari pemanasan global akan gagal karena dunia tidak lagi peduli dan bukan prioritas. Dunia bisa alami triple krisis, keamanan, ekonomi, dan lingkungan, ungkap mantan Presiden 2 periode ini. Wahai para pemimpin dunia, termasuk PBB, bertindaklah secara nyata untuk menyelamatkan dunia kita. Inaction is immoral. Gunakan forum G20 di Bali to save our world, to save our planet. Turunkan ego masing-masing. Negosiasi dan perundingan adalah jawaban. Pungkas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia ini. Sahabat BN, memang kita agak ngeri ketika mencoba berpikir tentang apa yang akan terjadi di sisi ekonomi pada tahun 2023 nanti. Kalau memang yang disampaikan SBY ini terjadi 3 persoalan sekaligus, krisis ekonomi, krisis keamanan, dan krisis lingkungan, tidak dapat kita bayangkan bagaimana nanti rumit menyelesaikannya. Ketika terjadi krisis ekonomi, apabila rakyat lapar, sekali lagi apabila rakyat lapar, sulit menyelesaikannya. Sebab ketika orang lapar, orang bisa melakukan apa saja. Makanya di mana-mana di seluruh negara di dunia, apabila terjadi krisis ekonomi, dampaknya kepada krisis politik. Dan ketika setelah sampai kepada krisis politik, dampaknya kepada krisis keamanan. Apabila keamanan tidak lagi stabil, dampaknya biasanya kepada krisis kepemimpinan. Kita melihat Presiden Jokowi juga telah memperingatkan beberapa kali, bahkan mungkin berkali-kali, tentang ancaman ekonomi global pada tahun 2023 nanti. Khusus untuk menghadapi ancaman memburuknya ekonomi tahun 2023 nanti, kita harusnya bersatu padu. Seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh unsur pemerintahan harus bersatu menghadapi ancaman ekonomi ini. Tetapi kalau tidak nanti, kalau kita masih mengedepankan kepentingan politik untuk tahun 2024 yang ingin memenangkan partai, golongan, dan kelompok kita masing-masing juga, kita khawatir akan mampu menghadapi ancaman memburuknya ekonomi kita tahun 2023 nanti. Kita sangat khawatir.
masukan dari Pak SBY perlu kita jadikan bahan pertimbangan untuk menghadapi tahun 2023 nanti. Dan tentu juga rakyat menghendaki keikutsertaan Pak SBY bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya untuk menghadapi ini. Kita tahu pengalaman 10 tahun menjadi presiden, termasuk sekian lama menjadi menteri, ditambah lagi dengan pengalaman beliau selama berada di TNI, sungguh Pak SBY perlu turut terjun mencarikan solusi, memberikan masukan-masukan kepada pengambil keputusan, kepada pemerintah pada saat kita sekarang sangat membutuhkan persiapan solusi ketika nanti badai ekonomi itu datang. Kepada pihak penguasa tentu juga rakyat berharap agar pihak penguasa atau pemerintah menampung dan menyerap seluruh masukan yang datang dari berbagai pihak. Kiranya pemerintah kita atau penguasa kita menyampingkan dulu faksi-faksi politik, kepentingan-kepentingan politik. Kita kedepankan dulu kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan bangsa dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi nanti. Kita harus mau berlapang dada untuk keluar dari area perseteruan politik menghadapi tahun 2024 nanti. Sebab jika sempat kita tidak mampu menghadapi krisis ekonomi jika memang datang nanti tahun 2023, yang akan jadi korban nanti rakyat banyak. Rakyat, kasihan kita dengan rakyat nanti. Sebab bagaimanapun ancaman ekonomi itu mungkin tidak sedahsyat yang dirasakan oleh rakyat biasa nanti. Yang dirasakan oleh para elit. Para elit baik yang berada di pemerintahan maupun yang berada di dunia usaha atau konglomerat memang merasakan juga, tetapi tidak separah nanti yang dirasakan oleh rakyat biasa yang berjuang untuk mencari nasi sesuap pagi sesuap petang. Sekali lagi, penyampaian Pak SBY mungkin perlu kita jadikan bahan pertimbangan dan kita terima dengan positif. Dan kita tentu juga berharap kepada Pak SBY untuk dengan lapang dada melihat kinerja pemerintah secara positif juga. Semoga para tokoh-tokoh kita, katakanlah tokoh bangsa, guru bangsa, pemimpin bangsa, kiranya dapat bersatu selangkah dalam menghadapi ancaman ekonomi yang sangat menakutkan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.